Oke Sobat Matematika, langsung saja kita bahas untuk materi kita yang pertama di video yang pertama ini yang akan disampaikan oleh kelompok 6. Ada saya, Dea Putri Azhara, kemudian ada Atika Salma untuk di video ini. Dan nanti ada Ahmad Rizal untuk di video yang kedua, yaitu di materi bab 12. Nah, langsung saja kita bahas untuk di materi yang pertama, itu adalah materi reduksi orde. Nah, di sini ada pembahasan ya guys, ada pembahasan materi reduksi orde. Sebelum kita langsung masuk ke soal, kita bahas dulu nih sedikit apa itu reduksi orde dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, di sini ada diketahui Y1 merupakan sebuah solusi dari Y aksen 2 ditambah PX Y aksen ditambah QX sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Kepentingannya meneruskan solusi kedua yang bebas linier dan Y1. Bentuk Y sama dengan Y1V, di mana V-nya ini merupakan sebuah konstanta. Kemudian, Y harus memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Y aksen dan Y aksen 2 disubstitusikan ke persamaan diferensial sehingga menjadi bentuk V aksen 2 ditambah P plus ditambah P plus 2 Y aksen Y1 aksen per Y aksen dikalikan V aksen sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang kedua. Maaf ya guys. Nah, dari persamaan kedua ini kita akan menentukan V dan kita akan substitusikan ke persamaan Y2 sama dengan Y1 dikalikan V. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya ya guys ya, supaya lebih paham dan lebih mantap gitu penjelasannya. Oke guys, langsung kita bahas saja untuk materi selanjutnya, yaitu contoh soal untuk reduksi orde. Nah, di sini ada soal, tentukan solusi kedua dengan menggunakan reduksi orde pada persamaan diferensial berikut. Nah, di sini yaitu ada persamaannya yang pertama, Y aksen 2 dikurang 4 Y aksen min 12Y sama dengan 0. Dan Y1X-nya sama dengan epsilon pangkat 6X. Pangkat 6X. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kita mencari turunan yang dulu. Tadi kan fungsi yang kedua ini anggap saja fungsi pertama. Ya, guys. Kemudian ini kita anggap saja fungsi kedua. Maaf. Nah, kita anggap aja ini fungsi keduanya. Oke. Nah, di sini kita ambil fungsi keduanya atau persamaan yang kedua, yaitu Y1X sama dengan pangkat 6X. Kemudian karena di sini ada Y aksen 2 yaitu Y turunan yang kedua, maka untuk persamaan yang keduanya ini kita jadikan sampai turunan yang kedua. Oke, paham guys? Jadi Y1X tadi kan pangkat 6X. Kemudian kita cari turunan yang kedua, yaitu Y1 aksen X. Y1 aksen X sama dengan, karena turunan kedua, maka jadinya dari pangkat 6X jadi 6 pangkat 6X. Di sini 8-nya kayaknya sorot ya guys, itu nggak kepake. Kemudian kita cari lagi turunan selanjutnya, Y aksen 2-nya atau turunan keduanya gitu kan. Turunan keduanya itu yaitu 36 pangkat 6X. Kemudian kita masukkan lagi, kita ambil lagi untuk persamaan yang pertamanya tadi, yaitu Y aksen 2 dikurang 4 Y aksen min 12Y. Nah, di sini kita substitusikan nilai Y1 aksen, Y1 aksen 2-nya tadi kita substitusikan nilainya ke persamaan yang pertama. Nah, di sini ada Y aksen 2. Y aksen 2 kan tadi sudah didapat ya guys, 36 pangkat 6X, ya kan? Kemudian kita substitusikan di sini. Kemudian min 4Y. Min 4 dikalikan Y aksennya. Y aksennya itu 6 pangkat 6X. Kemudian min 12Y. 12Y-nya kan tadi 12 dikali pangkat 6X ya. Kemudian dia dapatkanlah hasilnya, ini dikalikan jadinya 36 pangkat 6X min 24 pangkat 6X dikurang 12 pangkat 6X. Maka hasilnya 0 ya guys. Nah, kemudian kita misalkan jika Y sama dengan, tadi kan persamaannya bentuknya itu kan Y sama dengan Y1 dikalikan V. Maka di sini kita jabarkan Y sama dengan Y1X dikalikan VX. Gitu. Nah, Y sama dengan Y1X-nya kan tadi pangkat 6X ya. Kemudian kita ganti, kita substitusikan menjadi pangkat 6X dikalikan VX. Nah, kemudian kita cari lagi turunan yang turunan yang pertamanya tadi,
yaitu Y aksen sama dengan 6E pangkat 6X dikalikan Vx ditambah 6E pangkat 6X dikalikan V aksen X. Kemudian kita cari turunan yang keduanya, yaitu 36E pangkat 6X dikalikan Vx ditambah 12E pangkat 6X V aksen X ditambah E pangkat 6X V aksen 2X. Kemudian sudah kita dapat nih tadi, kita substitusikan saja ke persamaan diferensialnya. Kita ambil persamaan yang pertama tadi, yaitu Y2 aksen min 4Y aksen min 12Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilainya. Di sini ada Y aksen 2. Nah, Y aksen 2 kan tadi sudah kita dapat ya guys. Y aksen 2 adalah, Y aksen 2 tadi, kok nggak bisa dihapus ya? Oke guys, ini nggak bisa dihapus. Y aksen 2-nya tadi 36E pangkat 6X Vx plus 12E pangkat 6X V aksen X plus E pangkat 6X V aksen 2X. Kita substitusikan ke sini. Kemudian min 4Y aksen. Nah, Y aksennya kan tadi 6E. Ya, Y aksennya kan ini ya. Y aksennya 6E pangkat 6X dikalikan Vx plus E pangkat 6X V aksen X dikalikan 4 karena min 4 ya. Kemudian 12Y. Y-nya kita gantikan dengan ini. Kita substitusikan nilainya tadi yang di atas. Sama dengan 0 juga. Nah, sama dengan 0 karena kan persamaannya 0 di sini ya guys. Nah, kita kembalikan ke persamaan atasnya. Kemudian ini kita gabungkan yang sejenis. Yang pertama itu ada Vx. Vx di sini kan ini ya guys nih. Ini kan kita gabungan yang sejenis, ini Vx. Berarti ada 36E pangkat 6X. Kemudian min 24. Min 24-nya dari sini. Ini kita kalikan ke dalam dulu. Kemudian karena sama-sama Vx, maka 24-nya kita letakkan di sini. Kemudian ini ada min 12. Min 12-nya dari sini. Ini kita kalikan ke dalam dulu. Min 12 kali 1 berarti kan min 12. Karena sama-sama Vx, maka kita letakkan di sini. Kemudian tadi udah nih Vx. Kemudian kita gabungkan yang sejenis untuk V aksen X. V aksen X-nya ini. V aksen X berarti kita cari yang angkanya sama, yang sama-sama V aksen X gitu kan. Nah, wait guys, ada kendala sedikit. Oke, tadi kan kita udah nyari yang Vx, berarti kita cari yang V aksen X. Ini ada nih yang pertama, 12E pangkat 6X V aksen X. Kita letakkan di sini ya. Kemudian min 4-nya dari mana? Min 4-nya dari sini. Karena ini ada tanda kurung, maka ini kita kalikan ke dalam juga. Min 4E pangkat 6X ditambah karena kan udah nggak ada lagi ya yang V aksen X ya. Jadi kita cari yang V aksen 2X, yaitu cuman yang ini. Sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan, kita hitung gitu kan. Karena ini berarti kan ini V aksen X-nya itu sisa 0 ya kan, sisa 0 nih. Ini guys. Kemudian didapatlah hasil V aksen X dikalikan, sebentar guys, dikalikan maaf guys, ini V aksen X dikalikan 8E pangkat 6X plus E pangkat 6X dikalikan V aksen 2. Ini bukan 9 ya guys, tapi tanda kurung seperti ini. Nah, X sama dengan 0. Maka didapatkan hasil 8 V aksen X plus V aksen 2X sama dengan 0. Nah, kita misalkan bahwa jika V aksen X sama dengan W, maka tadi kan sama dengan W, berarti kan yang ini kita gantikan dengan W, maka hasilnya ini. Oke. Jadinya 8W plus W aksen sama dengan 0. Kemudian E pangkat 8X dikalikan 8W plus W aksen sama dengan 0. 8E pangkat 8X W plus E pangkat 8X W aksen sama dengan 0. Nah, ini didapatkan hasil E pangkat 8X W sama dengan 0. Maka E pangkat 8X W sama dengan C. E pangkat 8X, W-nya digantikan dV per dx sama dengan C. Nah, di sini kita gabungkan yang sejenis juga. dV sama dengan C per E pangkat 8X dx. Sama-sama kita integralkan ya guys. Nah, ini kita integralkan sisi kanan dan sisi kirinya. Maka didapatkan integral dV sama dengan C integral E pangkat min 8X dx. Maka didapat integral dV
sama dengan min 1/8C di integral E pangkat min 8X dikalikan min 8 dx. Oke. Kemudian didapatkanlah Vx sama dengan min 1/8C E pangkat min 8X. Maka Y2X sama dengan E pangkat 6X dikalikan Vx sama dengan Y2X sama dengan E pangkat 6X dikalikan min 1/8. Vx-nya kita ganti dengan ini, kita substitusikan nilai ini. Maka E pangkat 6X dikalikan min 1/8CE pangkat min 8X. Maka Y2X sama dengan min 1/8CE pangkat min 2X, ya kan? Kenapa pangkat min 2X? Karena ini pangkatan ini, karena kan dikali ya guys, ini sama ini. Karena ini tadi tandanya dikali, maka 6 ditambah, kalau pangkat kan kalau dikali berarti ditambah ya, tambah min 8. Pasti kalian sudah tahu lah ya guys. Kalian kan hebat-hebat semuanya. Oke. Maaf ya guys, aku nggak bisa nulis di sini. Oke, maka didapatkan hasilnya min 2 seperti ini. Seperti itu guys. Nah, nanti untuk soal yang kedua akan dibahas oleh teman kita Atika. Stay tune ya. Untuk selanjutnya yaitu contoh kedua, tentukan solusi kedua dengan menggunakan reduksi orde pada persamaan diferensial berikut. Di sini ada persamaan diferensialnya yaitu x kuadrat y double aksen plus 2x y aksen sama dengan 0. Y aksennya sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita turunkan dulu y1 x sama dengan 1-nya. Nah, untuk turunan pertama atau Y1 aksen X sama dengan 0. Lalu Y1 double aksennya yaitu 0. Lalu kita substitusikan yang sudah kita cari tadi ke dalam persamaan diferensial tersebut. X kuadrat Y double aksen ditambah 2X Y aksen sama dengan X kuadrat dikali 0 ditambah 2X dikali 0. Lalu sama dengan 0. Nah. Lalu Y sama dengan Y1 X dikali Vx. Nah, kita substitusikan tadi Y1 nya itu 1, berarti sama dengan 1 dikali Vx sama dengan Vx. Nah, ini kan baru turunan pertama Y sama dengan, lalu kita turunkan lagi Y aksen sama dengan V aksen X. Nah, untuk turunan selanjutnya yaitu Y double aksen sama dengan V double aksen X. Nah, kita substitusikan ke persamaan diferensial yang tadi ya, yang x kuadrat y double aksen plus 2xy aksen sama dengan 0. Nah, kita substitusikan di sini nih. Nanti kan ini kan persamaannya ya, x kuadrat. Nah, di sini kan tadi persamakan y double aksen. Nah, y double aksen di sini kan sama dengan V double aksen X, berarti V double aksen S. Untuk yang kedua yaitu 2X Y aksen. Kalau Y aksen kan berarti sini, berarti jadinya 2X V aksen X sama dengan 0. Lalu kita misalkan nih, V-nya V aksen sama dengan U dan V double aksen sama dengan U aksen. Nah, kita menggunakan persamaan tadi, cuman kita mengganti V-nya. Tadi kan kita udah mengganti persamaan ini ke dalam V. Lalu kita substitusikan lagi ke dalam U. Kita misalkan untuk mempermudah kita mencari hasilnya. Nah, di sini ada X kuadrat. Sebelumnya kan x kuadrat V double aksen. Di sini V double aksennya U aksen. Jadi x kuadrat U aksen ditambah 2x U. Karena V aksennya di sini U sama dengan 0. Nah, lalu kita kurungkan x kuadrat U diaksenkan. Kalau diaksenkan sama saja dengan x kuadrat U aksen plus 2x U sama dengan 0.
Nah, lalu aksennya kita pindah ke kanan menjadi C, yaitu X kuadrat U sama dengan C. Lalu U itu sama saja dengan dV per dx, kita ganti dengan itu. Jadi X kuadrat dV per dx sama dengan C. Ini sama aja kayak U sama dengan dV per dx. Ya. Lanjut, setelah kita rubah U nya jadi dV per dx, lalu kita pindah nih dx kuadrat dengan dx nya ke kanan. Jadi tinggal dV ya, dV sama dengan C per x kuadrat dx. Kenapa kok bisa jadi C per x kuadrat? Karena kan ini dikali sama dV, jadi kalau pindah ke ruas kanan yaitu jadi per, dan dx nya menjadi pembilang, jadi kita dikali, lalu kita integralkan persamaan kanan dan kiri sama, yaitu integral dV sama dengan C, kita integralkan 1 per x kuadrat dx. Lalu kita mendapatkan hasil di sini yaitu integral dari dV yaitu v itu sendiri, dan integral dari 1 per x kuadrat dx yaitu min C per x. Sebenarnya sama aja integral dari C integral 1 per x kuadrat sama aja 1 per x gitu, jadi sama aja min C per x. Lalu Y2 X sama dengan 1 dikali V, dan Y2 nya X sama dengan min C per X.